Tidak ada yang menimpa kita kecuali sudah ditetapkan Allah Ta'ala untuk kita. Itulah rukun iman yang keenam. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Akhbirni anil iman. Apa itu iman wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Percaya kepada takdir baik, takdir buruk. Tapi ini masalah takdir ini kita mesti dalam menyikapi takdir kita ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Dengan penuh kesadaran kita tak pakai masker, tak social distancing, tidak cuci tangan, tidak pakai hand sanitizer, itu bukan tawakal. Itu bodoh yang terlalu diperlihatkan. Kalau bodoh sendiri aja, jangan ngajak-ngajak orang. Oleh sebab itu maka kalau sudah kita berusaha kena juga, berarti itu takdir. Ada takdir, ada hukum sebab akibat. Pejamkan mata, tak usah tengok kanan kiri, nyebrang di jalan. Itu bukan takdir, sebab akibat. Tapi setelah kita berusaha tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, menurut kita sudah aman, ditabrak juga. Tidak ada cara lain kecuali beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itulah beda Jabariyah dengan Ahlus Sunnah. Jabariyah itu halul bid'ah, kelompok ahli bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Karena dia membuat-buat ajaran yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jabariyah artinya terpaksa. Kata dia hidup ini terpaksa, tak ada pilihan. Kenapa kau tak pakai masker? Aku terserah aja lah, mau mati-matilah. Kau tak bisa begitu. Kita harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Begitu juga dalam masalah mengambil rezeki, begitu juga dalam masalah menolak bala. Itu semua air minum yang di depan meja itu, di depan kami, di depan saya tadi, itu memang sudah diperuntukkan untuk saya. Air minum itu untuk saya, kue kotak itu untuk saya. Tapi karena saya tak ada usaha untuk membuka dan meminumnya, maka saya tak bisa ke mulut saya. Walaupun sudah diuntukkan untuk saya. Itu tentang masalah menarik rezeki. Begitu juga dengan menolak bala. Kalau tidak ada usaha ikhtiar dari kita, bawa sepeda motor kerja, dikunci stangnya. Habis itu beli pula gembok, kunci ban depan. Habis itu rantainya digembok pula. Kemudian ban belakang itu ikatkan ke pohon pinang. Pas pulang sore, diambil pencuri itu sama pokok-pokok pinangnya sekalian. Maka itu takdir. Itu takdir namanya. Beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Tapi orangnya cengengesan, lalu kemudian tak tentu arah, entah bagaimana ceritanya, otaknya tak fokus, mau berangkat, ditinggalkannya kunci situ, naik dia ke atas, asik nelpon, ya betul, tinggal kunci. Habis itu turun ke bawah, lapor sama security. Pak security, motor saya tinggal hilang. Gimana keadaannya? Tadi saya tinggalkan kunci. Ah mampuslah kau, kata dia. Kenapa? Berarti kurang usaha, tak ada ikhtiar. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ke suatu ketika seorang sahabat masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ditanyanya Nabi, ya Rasulullah, itu ontaku di luar, belum kutambatkan. Aqiluha wa atawakal, au utliquha wa atawakal. Kulepaskan aja begitu baru aku tawakal, atau kutambatkan dulu ke pokok kurma baru bertawakal. Kata Nabi, kau ikatkan dulu, kau tambatkan dulu, baru kau bertawakal. Sebetulnya itu pikiran sederhana saja. Cuman sahabat ini mau ngetes, cemana sebetulnya ajaran Islam ini? Apakah perlu usaha atau tawakal saja? Kata Nabi, kau tambatkan dulu, kau ikatkan dulu, kau yakinkan dulu, dia tak lari. Setelah itu barulah kau tawakal kepada Allah. Begitu dalam masalah mencari rezeki, begitu juga dalam masalah menolak bala. Wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau kau ditimpa suatu musibah, penyakit, kehilangan, kebakaran, tumpur, hilang, bangkrut, tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah mau ngasih kau rezeki, mau menaikkan jabatanmu, maka tak pula ada yang bisa menolaknya. Itulah makanya setiap subuh kita katakan raditu billahi rabba. Aku ridha menerima segala sesuatunya. Hanya saja kadang orang kita ini salah pasang. Kalau ada terjadi sesuatu musibah terjadi, dia katakan ikhlas ya, ikhlaskan aja. Sebetulnya yang tepat itu bukan ikhlas, ridho. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu bahasa kitanya apa? Ridho itu artinya plong, berlapang dada. Seperti ridhonya orang mati dimandikan oleh orang yang memandikan jenazah. Begitulah ridho kita kepada takdir ketetapan Allah. Sebagaimana orang mati dimandikan. Ibu bapak pernah menengok orang mati waktu dikorek hidungnya melawan ya? Dan kok cucu-cucu hidung gitu? Tak ada. Terserahlah, mau kalian cucuk hidungku, telingaku, terserah. Makanya waktu kita masih hidup ini baik-baik sama orang. Nanti balik dari sini cari di RT RW itu siapa yang mandikan jenazah, baik-baik sama dia. Kalau kita sombong-sombong sekarang, pas kita mati nanti disemprotnya pakai dosmir. Apalagi Beng Sumut ada program santunan, santuni mereka.
memandikan jenazah, orang yang menguburkan, orang yang supir ambulan. Kalau mati kita, supir ambulan itu baik sama kita, pelan-pelan dibuat, lari-lari 20. Coba kalau kita sombong angkuh, dibuatnya 120, antuk kepala kau di belakang. Nyawa baru tercabut, sakitnya belum hilang, lempang. Lalu kau tahankan dulu, sombong kali kau kan, kata dia. Oleh sebab itu maka ini semua adalah bagaimana kita menyikapi hidup. Hidup ini dari dulu sampai sekarang begini-gini aja. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, hidupnya begini-gini aja. Yang kaya sombong, yang punya jabatan sombong, orang miskin susah melarat, mau mati aja bawaannya. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapi hidup. Dulu yang hidup di Medan ini datuk nenek moyang kita. Habis masa mereka datanglah masa ayah emak kita. Habis masa mereka sekarang masa kita. Ini sedang hijau-hijaunya ini. Ibarat baru bertunas hijau, berbatang, mekar, berputih, berbuah, kuning, layu, mati. Yang di hadapan saya ini hijau-hijau semua. Maskernya maksudnya. Sampai masanya kita akan menguning dan layu. Saya ini juga agak kuning sedikit. Habis itu tak lama ini layu dan mati. Kemudian datang masa anak kita. Hidup ini singkat Bapak Ibu. Tapi kalau salah kita menyikapi hidup, penyesalannya luar biasa. Takut mati, takut pensiun, takut tak ada duit, takut susah, takut tak ada kerja, pergi ke dukun. Pak dukun, tolong aku. Dalam hati dukun tuh, aku udah lama juga minta tolong sama hantu ini. Tak tolonglah pula sama dukun. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada tempat minta tolong kepada kecuali hanya kepada Dia. Itulah yang kita katakan 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Kau saja aku minta tolong. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku beribadah, kepada Engkau saja aku minta segala pertolongan. Makanya waktu subuh sebelum terbit matahari, sebelum masuk kantor, sebelum kerja, itu dulu yang ditanamkan dalam diri. Tidak ada tempat minta tolong kecuali Dia. Makanya ayatnya diatur oleh Nabi. Ayatnya tak boleh ganti-ganti. Ayatnya mesti itu, tak boleh tukar-tukar. Qabliyah subuh, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua hanya Dia saja. Waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Esa, tunggal tak berbilang. Minta hanya kepada Dia. Allahus. Jangan ragu-ragu ucapan. Allahus samad. Coba tengok terjemahannya. Allahus samad, hanya Dia saja tempat bergantung. Jangan bergantung kepada kawan. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan bergantung dengan atasan. Besok masanya berganti atasan, berubah dengan yang lain. Jangan bergantung dengan siapapun. Ibu jangan terlalu bergantung dengan bapak. Nanti bapak itu kawin lagi, ibu stres. Provokator Ustaz ini. Enggak. Aku cuman beban ini sama-sama berat. Tapi kalau kita siap dengan tak siap itu beda. Kita tak siap menerima beban ini, akhirnya kita down, jatuh. Ini ada semen. Kita tanya dulu beratnya berapa? 1 sak. Yakinkan bahwa 1 sak itu 50 kilo. Sehingga ketika dia datang kita siap. Jangan kita tanya sama Ustaz, Ustaz, 1 sak zakat fitrah itu berapa? 3 kilo. Itu 1 sok. Disangka 3 kilo pas ditimpa tumbang, jatuh, mati. Ya kalau mati langsung, kok setengah mati? Stroke 6 bulan? Berkulit-kulit mata, tak mati-mati. Datang Ustaz Somad suruh baca doa, baca Yasin 3 kali. Alhamdulillah Pak Ustaz, udah mati. Lalu soal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kita ini mati, tak ada yang tak mati. Michael Jackson berapa duitnya mau menyogok Tuhan supaya tak mati? Tak bisa. Dibuatkannya sudah 1 kapsul supaya dia masuk ke dalam, supaya malaikat maut tak masuk ke dalam. Sudah disebutkan Allah dalam Quran. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, kematian akan datang menjumpai kamu. Bukan kita mencari mati itu, mati itu datang menjumpai kita. Coba tengok bunyi ayatnya. Yudrikumul maut, mati itu datang menjumpai kamu. Jadi kalau ada orang hari ini petantang-petantang, mana mati itu? Sini, sini. Sabar aja kau. Kalau memang udah datang nanti tak usah kau panggil, datang juga ya. Yudrikumul mautu, kematian datang menjumpai kamu walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada di tempat peti yang kokoh. Karena dulu orang kafir musyrik jahiliyah itu dipakunya kotak, masuk dia ke dalam. Ditanya sama kawannya, "Kenapa kau dalam?" "Mudah-mudahan malaikat maut tak bisa masuk sini." Aina ma takunu, dimanapun kau berada. Mati jangan dicari, mati tak perlu kita cari, tapi kita bersiap apa yang akan kita bawa untuk mati menghadap Allah SWT. Lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum 2 penuh. Rezekinya penuh, ajalnya penuh. Asal sudah penuh, jalan. Kita ini macam truk. Selama belum penuh, berhenti dia. Asal sudah penuh, jalan. Abdul Somad belum penuh lagi. Bapak-bapak di depan sama ibu ini pun nampaknya belum lagi penuh. Asal sudah penuh. Makanya wafat itu artinya penuh. Wafat artinya penuh. Kemana sih anu? Udah penuh Pak Ustaz, udah jalan duluan.
Nanti kalau nampak kawan macam-macam dia, tak sholat dia, tak zikir dia, tak sedekah dia, kasih tahu sama dia. Tengok kau udah agak-agak penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz takut tak mati itu? Saya tidak takut kali. Cuma agak takut juga sedikit. Semua hidup ini sudah saya rasakan. Disambut oleh orang-orang besar, hebat-hebat, sultan-sultan, raja-raja, udah menteri-menteri, udah. Disambut pula sampai ke hutan belantara, sampai tak ditegur orang, sudah. Masuk saya ke dalam hutan-hutan, satu pun tak ada menegur, tak ada yang kena. Jalan saya cuek aja deh. Bapak, kata saya, kata dia. Pernah, macam-macam. Ceramah diundang orang pakai mobil mewah, pernah. Ceramah diundang pakai mobil sayur, pernah juga. Kalau pakai mobil mewah itu kita dijemput orang, bukakan kacanya, jalan dia. Begitu sebut pakai mobil sayur, baru gini, mati mesin. Macam-macam hidup ini sudah. Dikurung orang dalam kamar, dicabutkannya pedang, pernah. Mana itu Abdul Somad, anti kebinekaan, mau kubunuh dia, mana katanya. Barangnya luar biasa. 3 bulan sesudah itu dikirimkan video, dikerangkeng dalam penjara. Mampus kau, kata saya. Tapi nggak kuat-kuat kali dalam hati itu. Macam-macam hidup ini sudah. Vitel sudah, LC sudah, MA sudah, doktor sudah, profesor sudah. Tinggal satu lagi, almarhum. Nah, oleh sebab itu mati ini, dulu saya berpikir bahwa mati itu 63 tahun, mesti macam umur Nabi Muhammad SAW. Ternyata kawan-kawan, saya pejamkan mata, si Anu kawan kuliah saya meninggal, si Anu kawan saya dulu SMA meninggal, si Fulan kawan saya dulu sama-sama SD, sama-sama cabut kan nih, sama-sama mandi di sungai, meninggal. Jadi kita kalau nengok orang meninggal itu jangan tengok yang tua-tua, itu kekeliruan kita. Nengok orang meninggal yang ubannya banyak, sehingga habis itu kita nengok di kaca, masih 3, masih lama lagi. Malaikat maut nengok orang mati itu, mencabut nyawa itu tidak menengok ubannya. Berapa banyak orang yang beruban tak mati-mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka bagaimana kita menjalani hidup ini, yang masa lalu sudah lewat, yang masa akan datang kita tak tahu. Maka kita jalani yang masa sekarang, bagaimana kita melangkah ke depan. Maka bangun pagi, bangkitkan semangat. Aku hari ini masih diberi Allah kehidupan, langkahkan kaki, berangkat ke tempat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Tetap bawa STNK BPKB. Nah, pula macam Allah haula wala quwata, lampu merah tak pandang lagi. Tangkap semua polisi. Kenapa kau tak ikut patroli lalu lintas? La haula wala quwata illa billah. Bukan kau aja yang dengar pengajian Ustaz Somad, aku pun nonton juga, kata Pak Polisi. Macam kau aja yang pengajian gitu. Oleh sebab itu maka setelah kita berangkat di tempat kerja itu serius kita. Kenapa? Karena kita mencari rezeki yang halal untuk makan, keluarga, anak, sekolah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Berdoa dia tengah malam waktu kita mati, bangun dia jam 2 malam tahajud, dibentangnya sajadah. Apa kata dia? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalir ke makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Lapang alam barzah kita, terang kubur kita. Bagi yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan Allah anak soleh-soleh. Ustaz Somad, doakan saya punya anak Pak Ustaz. Insya Allah. Berapa umur kau sudah? 40. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz.